Oke. Lu masih bisa headbang, headbang gue nggak bisa gua. Tapi baru cukur. Saya sebagai penganut Metallica ya sangat bahagia dengan episode ini. Tapi yang menarik itu adalah gini. Jadi inilah tentang kebebasan yang bisa dibilang radikal gitu ya. Tetapi yang lahir dari kesepian. Karena pada akhirnya gini, Li, kita bicara wherever I may roam ya. Pada akhirnya going out is going in. Semakin sering lu melakukan perjalanan, semakin sering lu semakin jauh perjalanan. Kesimpulannya adalah begini. Pada akhirnya lu akan berhadapan sama diri lu sendiri, face to face with yourself. Rover Wonderman. No. Yeah. Call yourself what you will. Oke. Ini kayak pemanasan gue ini. Kalau ibaratnya ini kayak stretching sebelum pertandingan besar, sebelum big game. Lu masih bisa headbang, gue nggak bisa gua. Tapi baru cukur. Headbangnya bisa, cuman gini juga. Nah, itu dia, skinhead. Dan rambut gue kalau misalnya nggak gue cukur tuh keribu. Oh, oke. Bukan memanjang. Oh, keren. Ini sengaja kita style ngegeber dengan Metallica. Saya sebagai penganut Metallica ya sangat bahagia dengan episode ini. Awal mulanya di ngebahas yang ngebekas, tiba-tiba ngebahas Metallica adalah gara-gara ketika kita sebelumnya ngebahas si Arnold di Terminator, terus kita ngebahas tentang Guns N' Roses, terbersit di Ali untuk memaksakan saya kita ngebahas Metallica. Lalu setelah perdebatan yang panjang, akhirnya kita memilih lagu yang tepat untuk kita bahas adalah Wherever I May Roam. Gara-gara di buku ini Metallica and Philosophy, karena di dalam Metallica sendiri terdapat sebuah filosofi. Ini kita bahas. Dan sebetulnya banyak kalau yang suka sama Metallica, banyak yang yang Metallica in the 80s yang lebih real, yang Black Album itu dianggap Metallica udah mainstream whatever. Gue suka semuanya. Justru karena mainstream lu nggak bakal tahu lagu-lagunya Metallica bila dia tidak muncul di platform-platform populer kan? Yes. Dan karena Wherever I May Roam kan dibahas diproduce sama Bob Rock yang pertama kali, kemudian membuat Metallica menjadi semakin global. Tapi specifically kita bahas tentang lagu Wherever I May Roam ini sendiri. Dan justru gue pengen mulai dari lo gitu. Kenapa waktu kita bahas musik, kita kan akan bahas lagu-lagu yang lain juga. Kita bahas buku, bahas film, bahas musik, lagu. Dan yang ngebekas untuk kita gitu. Nah pas di antara begitu banyak lagu Metallica, buat gue banyak yang ngebekas tentunya. Ini sangat ngebekas juga, tapi kenapa yang gue pilih? Lu milih juga lagu ini gitu di antara banyak hal. Apa yang ngebekas? Karena gini, kayak tadi Ali bilang kan, ngebahas yang ngebekas. Artinya ngebekas itu kan berarti yang mengendap. Berarti cari yang memang paling mengendap. Dan itu sebuah proses panjang di saya maupun di Ali untuk memutuskan bila Metallica mana yang paling mengendap. Ya kan? Kita nggak tahu sebelumnya kalau gue menganggap Black Album adalah album terbaik. Kita berbeda pendapat, tapi gue super suka Black Album. Gue suka Master of Puppets dari semuanya, dari Injustice for All, dari Ride the Lightning, dari Death Magnetic gue juga suka. Death Magnetic dan dari Kill 'Em All. Bahkan yang banyak yang mengkritik Saint Anger, gue ya not my favorite album, tapi gue bisa mengapresiasinya karena gue melihatnya sebagai how they evolve as a band gitu. Dan secara lirik brilliant gitu. Secara lirik. Gitu. Dan kenapa di ngebahas yang ngebekas di episode kali ini kita menjatuhkan pilihan pada Wherever I May Roam
ada irisan sebenarnya di sini. Meskipun sebelumnya bertarung ya. Ali sebagai pemuja Metallica, saya sebagai antek garis kerasnya Pearl Jam. Jadi kita memutuskan Wherever I May Roam karena sebenarnya relate sama kehidupan gue, Ali. Kenapa gue akhirnya mau Wherever I May Roam memilihnya. Bagi gue, Wherever I May Roam itu selalu menjadi soundtrack ketika gue melakukan perjalanan. Dimulai dari berangkat, meninggalkan rumah itu selalu lagu ini. Kan lu lihat dari intronya. Itu tuh udah kayak dentuman untuk oke, 1, 2, 3, boom gitu kan. Dan liriknya kan juga apa ya, ini kan tentang ada unsur filosofi bagi gua. Ini apa yang bisa lo dapatkan ketika lo melakukan sebuah perjalanan. That's why gue pilih menyetujui lagu ini dan menyetujui juga bahwa di episode kali ini kita ngebahas Metallica, bukan Pearl Jam, tapi suatu hari nanti kita akan ngebahas Pearl Jam. Kita harus bahas Pearl Jam juga, gue sangat suka Pearl Jam. Oke, gitu. That's why tadi gue sepakat bahwa pemilihannya adalah Wherever I May Roam. Dan gue agak menebak itu karena lo juga banyak berkelana gitu kan, dan memang lagu ini banyak membahas mengenai pengembaraan gitu. Dan ini juga salah satu alasan kenapa kan intronya tuh kayak agak-agak Middle Eastern gitu kan, agak-agak Timur Tengah gitu, apa tone-nya gitu kan. Yeah. Itu karena mereka ingin ngambil sesuatu yang mensimbolkan pengembaraan dan dianggapnya Middle Eastern tone tuh kayak bisa menggambarkan pengembara zaman-zaman dulu simbolik gitu loh. Ya. Iya, simbolik gitu. Dan gue juga gitu soalnya. Ya lu berkelana kemana-mana gitu kan, keliling Indonesia, keliling dunia. Gue juga ada masanya dalam hidup gue di mana gue sempat nomaden gitu kan. Tapi lo pernah tinggal di Iceland, gue belum. Tapi gue kan sempat pindah-pindah lumayan selama mungkin 8 tahunan gue ya nomad gitu bisa dibilang hidupnya. Jadi akhirnya semakin gue nomaden hidupnya semakin lagu ini relatable buat gue. Meskipun dulu juga relatable tapi semakin dalam gitu. Semakin dalam dan semakin frequent. Iya, almost kayak anthem gitu kan. Betul. Kayak tadi bilang soundtrack tadi itu kan. Tapi gue suka gini Li, menyetujui kayak tadi yang lo bilang ya, bahwa sebenarnya gini teman-teman, Wherever I May Roam itu bukan hanya soundtrack or anthem bagi orang yang suka berkelana seperti saya, seperti Ali atau seperti teman-teman lainnya. Gue sepakat bahwa Wherever I May Roam ini sebenarnya dekat dengan semua orang. Wherever I May Roam ini cocok untuk semua orang. Tadi Ali juga menjelaskan terkait intronya di awal yang menghadirkan nuansa jazirah Timur Tengah. Karena gini, kalau versi gue nih Li, ya, kenapa gue suka gitu. Tadi juga lo mengaitkannya dengan kenapa nuansa Timur Tengah yang diangkat. Karena pada dasarnya manusia sejatinya kodratnya adalah berkelana. Kodratnya adalah hijrah sebenarnya. Baik harafiah maupun filosofis. Yes. Oke. Physically, spiritually. Yes, physically, spiritually manusia itu kodratnya adalah melakukan sebuah pengembaraan, sebuah perjalanan. Dari rumah lu, dari rumah gua ke sini aja kita melakukan perjalanan. Dari rumahmu ke kampus aja melakukan sebuah perjalanan pada akhirnya. Artinya that's why Wherever I May Roam itu sah bila dikatakan soundtracknya umat manusia boleh dibilang gitu kan. Bahwa di setiap perjalanan lu menemukan apa. Kayak di liriknya ini kan juga bilang kan bahwa dia dekat dengan bumi, wherever I may roam, I will divine gitu kan. Artinya banyak hal yang bisa kita peroleh, inspirasi yang kita dapat ketika kita melakukan perjalanan. Hijrah maupun perjalanan itu kan sebuah proses perpindahan, migrasi dari suatu tempat ke suatu titik ke titik yang lain. Bisa juga secara filosofis ataupun spiritually juga migrasi dari yang mungkin lu-nya dulu sebelumnya jarang mandi gitu. Proses perjalanan lu akhirnya sampai enlighten, akhirnya menjadi normalnya orang mandi gitu kan. Itu kan sebuah perjalanan. Iya, iya. That's why gue suka dengan Wherever I May Roam gitu. Dan lagu ini juga sebenarnya awalnya itu kan menggambarkan kehidupan tour mereka gitu loh. Oke. Bahwa mereka tuh berpindah-pindah. Mereka sebutnya road dogs gitu kan, yang selalu touring gitu.
Jadi album ini memang menceritakan kehidupan tour gitu kan, kehidupan tour. Tapi yang sangat menarik sebetulnya, ini kan di satu sisi, lagu Wherever I May Roam ini kan bicara dari mulai and the road becomes my bride gitu kan, menjadikan jalanan ini sebagai pasangannya, bride sebagai pengantinnya gitu kan. Melebur berarti dia. Kemudian di baik itu ketika and the earth becomes my throne, I adapt to the unknown. Gitu. Jadi pas masuk liriknya where I lay my head is home. But I'll take my time anywhere, I'm free to speak my mind anywhere, gitu kan. And I'll redefine anywhere I roam. Itu kan bicara soal kebebasan banget kan. Rover Wonderland. Gue dulu tuh pertama kali kan gue masih zaman sekolah dulu kan lagu ini keluar kan tahun 91 gitu kan. Itu gue mulai dengerin 92 gitu. Dan masih nyari belajar di kamus gitu kan. Nih, Rover, Wanderer, Nomad, Vagabond gitu. Ini artinya apa? Ternyata artinya sama semua gitu, pengembara semua gitu. Penjelajah gitu kan. Pejalan. Iya, 11-12 semua kan. Call me what you will, terserah lu menyebut gua apa gitu kan. Nah, tapi yang menarik itu adalah gini. Jadi inilah tentang kebebasan yang bisa dibilang radikal gitu ya. Radikal bukan dalam arti negatif kayak merusak, destruktif, tapi kebebasan yang pol gitu. Tetapi yang lahir dari kesepian. Gitu. Karena sendirian dia melakukan perjalanan itu. Jadi mereka nih dari pindah-pindah terus dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Tapi ada unsur freedomnya tadi, roaming terus gitu kan kemana-mana. Tetapi juga ada loneliness di situ. Nah, makanya ada part liriknya kan by myself but not alone. Gitu. Karena juga bersama fansnya gitu kan. Tapi mereka masing-masing sebagaimana kita semua juga punya personal struggles-nya gitu. Jadi gue mau tanya sekarang kalau nih, menurut lu gimana? Karena ada di satu sisi orang banyak yang mengagung-agungkan freedom gitu ya. Tapi secara psikologis di sisi lain ketika freedom itu dipaksain terus-menerus sampai terlalu kesana gitu, akhirnya juga ada dampak loneliness-nya juga nggak sih? Lu gimana? Lu kan juga berkelana juga gitu. Sebenarnya ketika bicara freedom, orang kan sering bilang ya, freedom, bebas berkelana kemana-kemana. Sebenarnya justru dari lirik yang ada di lagu Wherever I May Roam, terus juga ada banyak lirik yang tentang perjalanan yang gue jadikan playlist gitu. Salah satunya si Wherever I May Roam ini. Freedom itu kesimpulannya gini, an absolute freedom is an absolute control. An absolute freedom is an absolute control. Jadi the more kita freedom, pada akhirnya kayak sekarang gua di usia sekarang, pada akhirnya lu kontrol. Karena lu tahu potensi dalam artian risk and consequences-nya. Ketika lu melakukan kebebasan ini, misalkan oke, gua mau naik motor sendirian di sebuah jalan highway road sendirian, road 66 misal. Sebenarnya itu nggak absolute freedom, sebenarnya itu absolute control. Bagaimana lu control pace lu? Bagaimana lu kontrol untuk stay awake, stay alert gitu kan. Bagaimana lu untuk meminimalisir, memitigasi segala macam potensi ancaman. Baik itu objective danger, subjective danger gitu kan. Baik itu cuaca maupun ngantuknya lu ketika berkendara misalkan naik motor gitu kan. That's why kita bisa mendapatkan filosofi dari beberapa lagu. Makanya kita selalu bilang ngebahas yang ngebekas itu kita belajar dari banyak platform gitu kan. Media buku, media musik, medianya adalah film, dan Wherever I May Roam termasuk my top list gitu ya untuk kembali lagi belajar. Karena pada akhirnya gini Li, kita bicara Wherever I May Roam ya, pengelana, penjelajah, pengembara. Pada akhirnya going out is going in. Pada akhirnya going out is going in. Semakin sering lu melakukan perjalanan, semakin sering lu semakin jauh
Perjalanan sendiri. Perjalanan. Kesimpulannya adalah begini. Perjalanan sendiri atau sama aja? Maksudnya? Semakin sering lo melakukan perjalanan atau semakin sering lo melakukan perjalanan sendiri atau either way? No, either way. Baik Either itu sendiri ataupun kolektif ya. Jadi perjalanan itu baik panjang maupun pendek, baik sebentar maupun lama, baik kecil maupun besar, ekspedisi lu, perjalanan lu. Pada akhirnya lu akan berhadapan sama diri lu sendiri. Pada akhirnya lu akan berhadapan sama diri lu sendiri, face to face with yourself, gitu kan. Nah inilah filosofi dalam perjalanan ini yang gue suka. That's why gue mencintai sebuah pengembaraan, gue mencintai sebuah penjelajahan. Orang ngelihatnya, oh Ramon susah diatur misalkan, in my case. Tapi gue ngeliat banyak filosofi yang bisa gue dapat, yang bisa gue share. Semakin perjalanan itu pada akhirnya menghadapkan lu face to face dengan diri lu. Seperti legenda Dewa Ruci. Dalam sebuah cerita bahwa Bima oleh gurunya, bila kamu ingin sakti, bila kamu ingin mendapatkan kekuatan, correct me if I'm wrong ya teman-teman, bila kamu ingin mendapatkan ilmu yang baru, teruslah berjalan. Ternyata dia menemukan laut, dia terus jalan sampai ke dasar laut, dia menemukan dirinya yang paling kecil, Dewa Ruci, gitu kan. Yang artinya itu hati lu secara simbolik, secara filosofis ya, spiritually. Ketika lu melakukan perjalanan, lu akan ketemu diri lu yang menemukan diri lu yang akan selalu mengingatkan lu, menjadi lentera di hati lu. Gitu. That's why wherever I may roam, free to speak gitu kan, free to speak my mind, dimanapun gua berada. Dari filosofi dari lagu ini kan juga sama. Lu bilang tadi loneliness, tapi dia menemukan banyak teman. Teman itu bukan berarti teman perjalanan kita, gua malu pergi ke Butan gitu, enggak. Tapi gue bisa aja ketika melakukan perjalanan sendiri, temen gue adalah sepeda gue sendiri. Ketika gue melakukan ekspedisi naik sepeda. Hanya saya, sepeda saya, dan jalanan. Gitu kan. Jalanan ini bukan lagi sebuah objek baru atau sebuah substance baru yang kita jumpai gitu. Tapi kan jalanan ini sudah menjadi bagian dari perjalanan lu. Gitu. That's why kan James Hetfield bilang begitu kan. Yeah. Becomes my bride. Yeah, gitu. the road becomes my bride. Dan by the way ini trivia menarik juga bahwa abis lagu ini keluar kan mereka tour Black Album itu 91 ya, dan turnya bertahun-tahun. Turnya berapa tahun itu, dan itu 300 konser di tour itu. Dan itu menjadi salah satu tour rock yang paling besar dan paling melelahkan sepanjang sejarah juga. Dan orang sampai bilang abis lagu ini mereka benar-benar semakin roaming kemana-mana gitu kan, benar-benar wherever they may roam beneran gitu. Dan jadi gue ini karena mungkin gue lempar ke teman-teman juga di sini gitu ya, kalian bisa kasih pendapat atau komentar kalian atau pengalaman kalian juga ya, karena tadi jadi lagu ini nih kayak bisa dilihat kayak dari perspektif tadi si kebebasannya, gitu kan. Tapi bisa dilihat dari sisi kesendirian. Jadi karena sendiri nggak selalu kesepian gitu kan. Kita sendiri tidak selalu berarti kesepian gitu. Kayak itu kata-kata by myself but not alone itu bisa berarti literally nggak sendiri karena ada orang lain. Tapi juga ada orang yang di tengah keramaian dia merasa kesepian. Gitu. Nah, tetapi ketika dia tuh begitu nge-push si kebebasannya ini karena apa? Nah ini yang menarik, kayak contohnya gitu ya. Contohnya kayak ada orang, dan salah satunya James Hetfield juga, lead singer dan rhythm gitar dari Metallica ini. Karena punya masa lalu yang cukup banyak luka-luka masa lalu waktu kecil, trauma masa kecil juga. Ditinggalkan gitu ya. Jadi ada fear, ada ketakutan untuk ditinggal gitu. Sehingga efeknya juga membuat dia anti sama yang sifatnya attachment gitu loh. Jadi ketika ada possibility untuk attach, jadi memilih untuk sebisa mungkin tidak terlalu attach. Jadi di satu sisi ada freedomnya, tapi freedomnya itu drivernya apa sih, didorong oleh memang
something positif atau didorong oleh fear of being abandoned gitu. Nah jadi makanya menurut gue ini ketika dikulik lebih dalam gitu sangat-sangat menarik. Gue sih melihat awalnya gue makanya orang memaknainya kan menginterpretasikan bisa macam-macam. Gue awalnya menginterpretasikan dari perspektif perjalanan hidup gue sendiri gitu yang gue itu juga bisa loh. iya Bisa. gitu kan yang gue juga merasa under wandering stars I've grown by myself but not alone. Gue pindah dari satu tempat ke tempat lain, I feel like I'm growing gitu. And gue berkelana sendiri tapi I'm not alone. Di setiap tempat gue juga ya ketemu orang, gue make friends juga gitu. Nah, tetapi kemudian ya terus ketika gue pindah ke tempat lain and it's a new journey gitu. I feel like I'm growing, I adapt to the unknown gitu kan. Kan adapt to the unknown. That's why ada istilahnya filosofi dalam sebuah perjalanan ya, Li. Bahwa we discover the unknown. We unlock the unknown. Di zaman dulu, masa lampau, nggak ada profesi penjelajah. Gitu kan. Nggak ada itu. Itu kayak biasa aja gitu. Biasa aja, karena lo melakukan penjelajahan itu ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Bisa jadi sebuah penelitian gitu kan. National Geographic saja di internasional dalam sejarahnya berdiri kan karena sebuah penelitian gitu. That's why tidak ada kita menjelajah itu nggak ada tujuannya. That's why absolute freedom itu absolute control. Lu mau ngapain menjelajah itu sebenarnya? Mau dia bilang gua nggak tahu, pokoknya keluar aja gitu kan, traveling aja lah gua keliling Indonesia atau apa. Sebenarnya tanpa dia sadari dia punya tujuan, ingin ngebentuk dirinya. Makanya ketika kita melakukan sebuah perjalanan, ketika kita selesai melakukan perjalanan itu, kita mendapatkan energi yang baru. Because of we unlock the unknown, we discover the unknown. Kita mendatangi tempat baru yang belum sama sekali kita kenal sebelumnya. Manusia-manusia, wajah-wajah baru yang kita jumpai, itu kan kita sedang melakukan transaksi energi kan. Ya. Kita melihat bahwa gue berkenalan dengan orang yang mungkin berada dari budaya yang berbeda sama gue, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Kita kan mendapatkan energi baru. Makanya gue suka banget sama tulisannya quotes dari Rumi. Apa sih dia bilang? Siapapun orangnya, ketika dia melakukan perjalanan, ketika pulang, maka ia akan menjadi seorang penutur kisah yang handal. You became a storyteller setelah lu melakukan sebuah perjalanan. Karena apa itu dapat? Lu dapat dari wajah-wajah baru yang lu jumpai atau wajah-wajah yang berwujud sebuah jalanan, wajah-wajah yang berwujud sebuah belantara hutan, lautan. That's why gue sangat menyukai filosofi pelaut, The Old Man and the Sea, contohnya Ernest Hemingway. Itu kan sebuah perjalanan juga sebenarnya kan, si tokoh The Life of Pi itu kan sebuah perjalanan. Lu sedang berkomunikasi dengan diri lu sebenarnya. Wajah baru yang jumpai sebenarnya diri lu sendiri. That's why kayak gue bilang, panjang pendek lama ataupun sebentar, perjalanan itu lu belajar dari diri lu sendiri. Pembelajaran itu. Alexander Supertramp gitu kan. Christopher McCandless itu kan, Into the Wild, walaupun kita jangan meniru kelalaiannya dia ya. Cuman kan pada akhirnya lu mendapatkan pemahaman ketika lu melakukan sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu tidak melulu harus harafiah perjalanan sebuah perpindahan tempat ya. Tapi proses lu bertumbuh menjadi seorang lelaki dewasa itu kan juga sebuah proses panjang, sebuah proses perjalanan hidup kayak lu bilang tadi. Tinggal lu menavigasi perjalanan lu itu bagaimana. Perlukah lu renavigasi? Atau lu sudah ngerasa sudah cukup, atau lu back azimut lagi, lu ngeliat arah gue udah bener belum? Lu naik motor dari rumah lu mau ke mana gitu, ke Bandung atau ke Jogja gitu. Lu ngerasa ini kok jalannya nggak kayak gini nih, apakah gue salah? Kan lu melakukan revisi lagi. Iya. Renavigate gitu kan. Iya. Gitu loh. Apakah gue harus balik lagi ke titik nol? Atau gue mencoba kembali ke track gitu. That's why dalam hidup perlu yang namanya revisi hidup. Gue gagang nih ceritanya. lanjut. Gitu. That's why Metallica dengan Wherever I May Roam itu multitafsir. Itu memiliki kedalaman makna yang brilian menurut gue. Gitu.
Nah, buat lo sendiri, did it change you gitu, or if yes, in what way gitu? Of course ya, change me gitu kan. Dalam artian karena sampai hari ini gue ngerasa kalau ditanya orang ya pertanyaan, Mon, perjalanan lu yang paling berkesan yang mana? Nanti, next. Perjalanan lu yang paling berkesan, yang paling keren yang mana? Oh nanti, next minggu depan. Yang gue sendiri juga nggak tahu. Karena apa? Ketika kita melakukan perjalanan, sama seperti hidup ya, Li. Lu harus keep on, apa ya, istilahnya tuh stay curious. Once lu udah nggak stay curious, ya udah lu die artinya. Gitu. Lu harus tetap curious. Curious itu makes you aware. Makes you awareness, lu naik, bukan aware, awake gitu kan. Makes you alert, sorry. Curious itu makes you alert. Curious itu makes you awake gitu. Kayak tadi gue bilang, lu naik motor, lu penasaran di depan ada apa. Tapi kan lu tetap awake. Bahwa oke, kanan gue ada mobil, kiri gue ada apa gitu kan. Oh sudah mau hujan gitu. That's why curious tadi, to unlock the unknown. Gitu. Menarik kan? Dari perjalanan, lu mendapatkan banyak hal. Gitu. Apalagi syukur-syukur bagi teman-teman yang menyaksikan ini punya ide. Oh kak, gitu. Om atau bung gitu. Bung. Apa namanya? Kalau soundtrack perjalanan gua adalah lagu ini, monggo, nggak apa-apa. Iya. Gitu. Ya ini pun it's not my only soundtrack juga. Tentunya pasti ada banyak dari berbagai macam musisi atau bahkan ada beberapa yang instrumental tapi it hits you karena musik itu kan juga banyak soal rasa gitu kan. It's about how it makes you feel. Sebetulnya ya musik mau buku, mau film atau apapun lah gitu. It's about how it makes you feel gitu kan. Nah, dan sometimes kalau kita bicara musik, you can feel even tanpa ada lirik gitu. Dari melodi aja tuh bisa we can feel gitu. Joe Satriani aja atau Hans Zimmer aja ketika berkarya lo bisa merinding gitu kan. Jaws gitu kan. Kalau film Jaws gitu soundtracknya cuman Jaws itu kan John Williams kan itu soundtracknya. John Williams juga bikin Superman kan ya? Iya, Superman, Star Wars, banyak Jurassic Park tuh dia semua. Nah, Jaws itu kan cuman 2 nada. Tapi it can create atmosfer yang luar biasa dan sama seperti dalam sebuah perjalanan gitu kan. Lu sebenarnya sendiri juga you can create your own nada gitu. You can create your own tune. Or tanpa lo sadari sebenarnya lo sedang menciptakan nada dalam setiap perjalanan lu. Gitu kan. Perjalanan gua waktu gua ke Papua nadanya seperti ini, Li, gitu kan. Atau bahkan ketika gua lagi di Papua gua menemukan harmoni dari nada suara alam. Ya. Gitu kan. Itu kan sebuah catatan tersendiri ketika kita melakukan perjalanan. Karena pada akhirnya ketika kita melakukan perjalanan ya Li, apapun itu bentuknya, sebenarnya lu sedang reaktivasi lagi panca indera lu sebenarnya. Agree. Ya kan? Agree. Di tempat baru lu melihat sesuatu yang baru, mendengar sesuatu yang baru, mencium sesuatu yang baru, memegang sesuatu yang baru, even mengecap, merasakan sesuatu yang baru. Kayak gue pernah bilang sama lu, sebenarnya ada 6 indera, satu lagi rasa. Gitu kan. Nah itulah that's why wherever I may roam, itu cukup mewakili gitu kan, bukan mengkerdilkan lagu-lagu soundtrack perjalanan yang lain, tapi karena kebetulan kita juga suka karena James Hetfield juga gitu kan. Karena pada akhirnya kalau lo lihat ya Wherever I May Roam ini gue udah tahu sebenarnya bagaimana how they end. Tau nggak apa? Where I lay my head is home. Where I lay my head is home. Pulang adalah perjalanan itu sendiri, bisa jadi gitu. Or multi tafsirnya, pada akhirnya yang paling gue simpulkan, yang paling absolut dalam sebuah perjalanan adalah tujuan perjalanan itu mau ngapain dan mau kemana. Jawabannya cuma satu, Li. Tujuan perjalanan gue kemanapun itu, kembali pulang dengan selamat. Nah untuk kembali pulang dengan selamat itulah sebelum lo pulang, lo menjemput energi baru. Dan sebelum lo pulang, untuk mencapai pulang dengan selamat itu, ya kayak tadi, lo harus stay awake. Stay alert. Gitu kan. Dan satu hal
kayak di akhir tadi bilang akhir lagu itu tuh ada unsur spiritual yang sangat menarik di akhir lagu. Apa kalau lu lihat? Kan dia terakhirnya kan cuman wherever I may roam. Iya, itu kan yang terakhir di looping. Tapi sampai fade kayak out. tapi sebelum itu bagian akhir sebelum yang di looping itu kan where I lay my head is home, carved upon my stone. My body lies but still I roam. Jadi where I lay my head is home itu kan dimanapun gue meletakkan kepala gue itulah home, gitu kan. Jadi home itu di mana-mana gitu. Makanya this planet itu dimanapun bisa jadi home gue itu satu. Tapi itu kan kalimat tuh where I lay my head is home, carved upon my stone, terukir di batu gue dalam ini salah satu tafsirnya adalah dalam batu nisan gue. Jadi orang kan kadang ada tuh di batu nisannya ada tulisan apa kata-kata apa gitu kan. Nah dia tuh di batu nisannya dia nanti itu tertulisnya where I lay my head is home gitu kan. Carved upon my stone. Tapi abis itu kan udah batu nisan berarti udah physically udah mati nih, ya kan? Tapi my body lies, badan gue udah di situ udah dikubur lah gitu. But still I roam. Kita bicara spiritual gitu. Yes. Kalau kata badan gue udah di situ. Tapi gue masih roaming kemana-mana spiritually gitu. Kalau kata Tan Malaka, secara spirit gitu. Dari dalam kubur pun suaraku akan makin terus menggema. Iya gitu. So itu menarik. Ending itu keren banget menurut gue. Bicara perjalanan gitu kan, pertumbuhan gitu kan, adapting dan terus at the end where I lay my head is home itu carved upon my stone. My body lies but still I roam gitu. Tapi ada nggak kalau dari lagu Wherever I May Roam ini ya, yang ngebekas di lo bahwa ternyata setelah lo korek-korek itu ada nilai-nilai apa kaitannya sama filosofis atau mungkin psikis atau mungkin temuan-temuan jurnal apa gitu Li? Ada gems di situ. Kalau gue sih gini, ya tadi salah satunya buat gue tuh ending tadi tuh ya, itu filosofis banget buat gue gitu. Where I lay my head is home, carved upon my stone, my body lies but still I roam. Nah, tetapi dari lirik-lirik salah satu tadi buat gue tuh kayak kata-kata I adapt to the unknown gitu. Under wandering stars I've grown. Jadi kita bicara soal dari perjalanan tuh ada pertumbuhan gitu ya. Tapi pertumbuhan tuh kan nggak selalu nyaman, bahkan lebih sering nggak nyaman gitu. Karena nggak nyaman atau nggak enak kan bukan berarti nggak baik. Karena hal baru makanya jadi nggak nyaman. Iya, pasti ada ketidaknyamanannya gitu. Dan suka nggak suka, siap nggak siap, that's life gitu. Jadi adapting to the unknown itu menurut gue adaptability gitu. Kemampuan untuk beradaptasi itu adalah salah satu kemampuan yang menurut gue mutlak perlu kita asah. Dalam sebuah proses bertumbuh. Iya, karena ya tadi hidup itu ya full of uncertainty, unpredictability, suka nggak suka, siap nggak siap, ya full of unpredictability gitu. Akan ada hal-hal situasi-situasi yang seperti yang kita harapkan dan akan ada yang di bawah ekspektasi kita gitu kan. Tapi seberapa kita mengasah kemampuan kita untuk beradaptasi, gue bilang mengasah karena ini adalah sesuatu yang bisa diasah gitu, bisa dikembangkan gitu kan, bisa ada ilmunya, bisa dipelajari gitu. Nah, jadi ketika kita mengembangkan kemampuan kita untuk beradaptasi gitu, itu akan, gue nggak mau bilang membuat hidup jadi mudah, tapi relatif lebih mudah dibandingkan kalau kita tidak mengasah kemampuan untuk beradaptasi. Adaptasi baik secara, adaptasi ini nggak cuman kita bicara apa namanya physically kita beradaptasi, but tapi mentally dalam situasi yang berbeda-beda gitu. Dalam kondisi menggunakan cara berpikir yang beda, nggak bisa maksain cara berpikir yang sama terus and expecting to get a different result gitu kan. Itu kan katanya Einstein, definisi insanity adalah apa namanya keep using the same gue lupa kata-kata persisnya tapi kayak keep using the same thinking atau the same ways of doing things tapi expecting different result, itu namanya insanity kata Einstein. That's why the same thing, same ways, same methods, yaitu apa? Stay curious sebenarnya kan pada akhirnya. Curiosity. Karena bensin utamanya pada akhirnya adalah conscious study gitu. Karena ketika kita melakukan perjalanan, we stay conscious gitu. Kita tetap memuliakan kesadaran kita. Kita tahu bahwa ini kita sedang melakukan perjalanan, we stay curious, kita stay alert ya kan. Karena istilahnya gini. Ada salah satu pepatah, I don't know, African proverb atau Turkish proverb ya. Jadi
ketika kita melakukan perjalanan, padahal tempat ini udah sering kita kunjungin. Tapi jangan pernah lu ngerasa sudah pernah lu ke tempat itu. Datanglah dalam keadaan ini pertama kalinya lu datang. Untuk lu tetap curious. Dan untuk lu tetap kayak tadi kembali pada akhirnya conscious ketika melakukan perjalanan. Gitu. Dan ini literally kayak sekarang ini gue juga kayak satu pemahaman lagi gitu yang kayak gue dapatkan di kata-kata by myself but not alone gitu. Tadi kan ya lo bisa ya lo by yourself tapi dalam perjalanan lo ketemu orang atau tadi lo kayak dengan sepeda dengan jalanan you're not alone gitu kan. Tapi juga by myself but not alone tuh you're never alone. Yes. Gitu. You're never alone gitu. Selalu ada Tuhan juga gitu. So itu kan membawa lirik itu lebih dalam lagi tuh by myself but not alone. Gue jadi teringat waktu gue SMA. Jadi ada salah satu kawan SMA gue. Dulu kan masih zaman-zamannya tawuran antar sekolah STM dan seterusnya. Ada yang satu anak yang kayak udah ditandain itu. Terus ini temen SMA gue mungkin ya kayaknya pasti tahu siapa orang ini. Nah, jadi terus dia disamperin sama anak STM gitu. Woi, 70 lo sama 70 kan lo kan. Sendirian aja lo. Terus jawab, enggak. Ana enggak sendiri. Ana bertiga. Ana berempat. Ana, Allah dan 2 malaikat. Itu patut dicatat. Ana berempat. Ana, Allah dan 2 malaikat. Assalamualaikum. Terus Waalaikumsalam. I mean, you're not alone. Tapi tadi lu bilang conscious, sadar gitu kan. Dan energi itu pasti keterasa ke apa namanya, who you're talking to gitu. Terakhir gue cuma bisa bilang begini Li, untuk yang menyaksikannya, untuk kembali lagi ke conscious ya, bahwa dengan conscious, dengan berkesadaran, kita sadar harusnya kita menyadari dan bersyukur bahwa kita terlahir sebagai orang Indonesia sebenarnya. Kaitannya sama wherever I may roam, kaitannya sama terus melakukan perjalanan. Karena Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, di setiap titiknya lo akan menjumpai wajah baru, budaya baru yang membawa energi baru, gitu kan. Dan wherever I may roam, sepakat seperti yang dikatakan oleh James Hetfield, mengulang lagi bahwa my earth and the earth becomes my throne. Yeah. And the earth becomes my throne wherever I may roam. I lay my head, mana? Where I lay my head Where is I home. lay my head is home. Where I lay my head is home. Indonesia, dimanapun kamu berada, baik bagian timur, bagian tengah maupun bagian barat, semua itu adalah rumah. Karena walaupun beragam, berjuta budaya, kesamaan Indonesia cuma satu, Li. Isinya orang baik. Jadi kalau kita bilang teruslah berjalan, teruslah mengembara, menjelajah dengan terus berkesadaran dan menjemput energi yang baik di semua titik di Indonesia. Karena tujuan utama perjalanan apa adalah Ali? Bertumbuh Pak Guru? Pulang ke rumah dengan selamat. Dan buat teman-teman juga share juga deh apa sih perjalanan lo gitu yang lo alami, baik fisik maupun perjalanan yang tadi sifatnya mentally, spiritually gitu, dan pembelajaran lo dari journey lo, dari roaming around tadi itu ya. Dan sekali lagi thank you banget udah nyimak sampai sini. Emang mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang kayaknya gue enjoy banget ngebahas gini nih, ngebahas yang ngebekas. Yang ngebekas karena ya bener juga, karena ini sangat ngebekas buat gue. Semuanya sih kita bahas yang ngebekas buat kita. Kita nggak akan membahas sesuatu yang nggak ngebekas buat kita. Tapi kita pengen tahu ngebekas juga nggak sih buat lo, dan ngebekasnya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi thank you teman-teman, dan tentunya masih banyak episode yang ngebekas ngebahas yang ngebekas bareng gua Ramon Tungkah dan gue Ali. Terus berjalan, rover, wanderer, nomad, vagabond. Call yourself what you will. Assalamualaikum.